Dari kasus ini, yang Talita lihat memang ada pihak yang tidak berencana dan tidak punya niat baik untuk segera menyelesaikannya, mungkin karena pertimbangan berbagai sebab. Tapi yang jelas halayak baca, ada pihak yang tidak ingin boroknya terbuka dan diketahui umum. Secara jelas dan gamblang, Mbak Alawi tidak ingin masalah ini segera cepat selesai. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Talita di Santrin Beling. Semoga sedulur semua hari ini sedang sehat, bahagia dan berkecukupan. Yang hari ini sedang tidak bahagia, sedang tidak sehat, sedang tidak berkecukupan, Talita doakan, insya Allah besok keadaan berubah, jadi sehat, bahagia dan berkecukupan. Amin. Sholawat salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dimasukkan ke dalam golongannya dan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Dijauhkan dari sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Amin. Sebenarnya masalah nasab itu menurut Talita mudah untuk diselesaikan kalau kedua belah pihak, yaitu Trahwali Songo dan Mbak Alawi memang betul berniat untuk menyelesaikannya. Dari kasus ini, yang Talita lihat memang ada pihak yang tidak berencana dan tidak punya niat baik untuk segera menyelesaikannya, mungkin karena pertimbangan berbagai sebab. Tapi yang jelas halayak baca, ada pihak yang tidak ingin boroknya terbuka dan diketahui umum. Secara jelas dan gamblang, Mbak Alawi tidak ingin masalah ini segera cepat selesai. Buktinya, tidak ada bantahan secara resmi dari Robitoh Alawiyah, selaku organisasi yang menaungi dan mengisbat Mbak Alawi sebagai cucu Nabi, terhadap tuduhan dari pihak yang menganggap putusnya nasab Mbak Alawi. Mungkin bahasa yang lebih tegasnya, Mbak Alawi tidak berani berhadapan langsung dengan pihak yang menganggap nasabnya terputus. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa tidak berani? Karena ketidakberaniannya Mbak Alawi, inilah pemicu dan penyebab polemik semakin membesar dan meluas, tidak hanya di masalah nasab. Betul banyak orang berucap, nasab sama dengan nasib. Nasab sama dengan nasi. Dengan nasab mereka mudah mencari nasi. Ya sudahlah, biarkan saja, yang akan terjadi terjadilah. Yang sedang bertarung, bertarunglah. Mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyortir dan memisahkan, mana si penjual agama dan mana si pengabdi agama. Gus Rumail berdusta, tanpa tanda kutip. Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani. Gus Rumail berdusta, tanpa tanda kutip, ketika menyatakan penulis mengatakan, nasab Mbak Alawi hanya diitsbat mimpi-mimpi. Kenyataannya, dalam tulisan penulis, tidak pernah ada kata hanya. Sebelum mengutip tulisan Muhammad Hirid tentang diitsbatnya nasab Mbak Alawi oleh mimpi-mimpi, penulis telah mengutip tulisan Muhammad Hirid tentang usaha Ali Bajadid mengitsbat nasabnya ke Irak ke hadapan para kodi. Yang bagi penulis, kisah itu fiktif belaka, karena diceritakan dengan referensi yang terputus di Al-Jauhar Al-Syafaf 855H, yaitu kitab fenomenal abad ke-9 perintis konstruksi nasab Mbak Alawi, berserangkai bersama Al-Burqoh Al-Mushikoh 895H. Sementara jarak antara Al-Jauhar Al-Syafaf dengan kejadian itu terbentang interval 235 tahun. Kisah itu diciptakan hanya untuk jawaban apologetik yang penulis kira, di masa Al-Jauhar Al-Syafaf dan masa Hirid itu, pertengahan abad 10, nasab Mbak Alawi penuh dengan gugatan. Penulis tidak bisa disebut berdusta walau dengan tanda kutip. Karena kisah diitsbat mimpi itu benar adanya diriwayatkan oleh Muhammad Hirid dalam Al-Ghuror. Gus Rumail berdusta dengan tanda kutip ketika menyebut bahwa Hirid menyebut nasab Mbak Alawi telah diitsbat banyak ulama. Karena sebenarnya Gus Rumail tahu, ketika Hirid mengutip Al-Khatib dalam Al-Jauhar Al-Syafaf, Al-Khatib menyebut nama-nama ulama yang mengitsbat nasab Mbak Alawi tersebut tanpa referensi.
ada 17 nama-nama ulama yang disebut Hirit telah mengisbat Ba'alawi sebagai syarif berdasarkan bait-bait Syain Sinyur dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, yaitu Al-Ahdal, W. 855H, Al-Khazroji, W. 812H, Al-Yafi, W. 768H, Al-Awaji, Al-Syarji, W. 893H, Ibnu Abilhab, W. 611H, Al-Janadi, W. 732H, Ibnu Hisan, Ibnu Samuroh, 587H, Abu Syukail, W. 871H, Ibnu Kaban, W. 776H, As-Sakawi, W. 902H, Abul Fadol, W. 980H, Abu Abad, Muhammad bin Abu Bakar, dan Ibnu Abi Isa At-Tarimi. Dari 17 nama ulama yang disebut Hirit itu, benarkah mereka semua telah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan yakin penulis katakan tidak. Ada yang hanya dicatut namanya saja. Begini penjelasannya, dari 17 nama itu kita pilih mana ulama yang lebih tua dari Al-Khatib, W. 855H, dan Ali Al-Sakran, W. 895H, merekalah yang akan kita konfirmasi. Karena Al-Khatib dan Al-Sakranlah terdakwa dalam bid'ah nasab Ba'alawi sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ulama-ulama setelah keduanya, kemungkinan besar, jikapun mengisbat, tentu taklid dengan mengutip keduanya dari Al-Jauhar dan Al-Burqoh. Ibnu Samuroh, Gus Rumail tahu bahwa Ibnu Samuroh dalam kitabnya Tobaqatul Fuqaha 587H tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Jangankan mengisbat, menyebut salah satu nama keluarga Ba'alawi pun tidak. Lalu beranikah Gus Rumail berkata bahwa Al-Khatib berdusta atas nama Ibnu Samuroh dengan tanpa tanda kutip? Seperti Gus Rumail memframing kedustaan untuk penulis, padahal yang penulis tulis betul-betul tertulis dalam Al-Ghurar. Al-Khazroji, ia tidak mengisbat Ba'alawi bin Ubaidillah. Dalam kitabnya, Al-Iqdul Fahir, ia menyebut nama keluarga Bajadid, yang sekali lagi penulis yakinkan, Bajadid ini bukanlah keluarga Ba'alawi Ubaidillah. Lihat Al-Iqdul Fahir halaman 1486, Al-Khazroji ketika menyebut keluarga Bajadid sama sekali tidak menyebut Jadid sebagai mempunyai saudara bernama Alwi. Al-Yafi, W. 768, ia dalam kitabnya mengubah sebuah syair. Dalam syairnya ia menyebut nama Abu Alwi, seperti diketahui, yang terkenal sebagai Abu Alwi adalah keluarga Jadid, sebagaimana disebut dalam Al-Suluk 732H, tidak satupun ada berita Jadid mempunyai saudara bernama Alwi dan Basri, kecuali setelah Al-Jauhar Al-Syafaf dan Al-Burqoh di abad ke-9. Gus Rumail, ketika membuat judul menggunakan kalimat kedustaan, ia menggunakan tanda kutip, artinya memang bukan dusta, karena apa yang penulis tulis tentang itsbat mimpi itu benar adanya disebut dalam kitab itu. Kedustaan, yang dimaksud oleh Gus Rumail, adalah kebenaran hakiki yang bisa ditafsiri kedustaan tanpa terkena hukum berbohong ketika menyatakannya. Sehingga orang awam akan mengira penulis benar-benar berdusta, tanpa bisa dikatakan bahwa Gus Rumail yang menyatakannya berdusta karena telah memframing kedustaan itu. Yang bisa dikatakan kedustaan adalah jika ada orang menyatakan bahwa ia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, tetapi kemudian ia menyatakan, hanya saja ada juga yang mengatakan bahwa kami masih Zuriyah Al-Habsyi. Kesimpulan tulisan ini adalah, nasab Ba'alawi berputar dalam sirkuit klaim kesahihan yang tidak terkonfirmasi kitab primer, kegelapan sejarah, referensi yang tidak lulus uji petik, cocokologi, mimpi-mimpi dan bau-bau kedustaan.
ya sahabat tani minimalis yang tadi sudah menonton video ini. Semoga saja sajian dari Talita dapat menambah wawasan ilmu kita, sehingga kita tidak mudah dibohongi dan dibodohi oleh oknum yang suka jual agama, demi uang, demi kehormatan dan demi yang lain. Padahal setahu kita berdasarkan tuntunan para ulama pewaris Nabi, semua apa yang kita lakukan, baik ucapan, tindakan dan perbuatan, semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah semata. Talita sudahi dulu ya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalam.